Jadi targetnya adalah ASN di Kota Cirebon tes urin. Harus tes urin. Harus tes itu urin. Surat edaran Menpan itu 2017. Sekarang 2021. Cirebon ini belum pernah melaksanakan tes urin serempak. Talk slow, kita talk tapi slow. Kita ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow. Jadi biasalah kita ngobrol-ngobrol santai, hal-hal yang lagi rame, yang lagi viral. Dan salah satu hal yang lagi rame akhir-akhir ini adalah pemberitaan tentang sebuah produk makanan dari Thailand yang disebut sebagai roti cekikikan. Nah, kabarnya roti cekikikan ini adalah hidangan yang mengandung ganja. Wow, karena Pemandika tidak terlalu tahu tentang detailnya. Kita langsung aja ngobrol tentang orang yang lebih tahu, sahabat Pilar ya. Ngobrol sama orang yang lebih tahu karena di Talk Slow sudah ada Kepala BNN Kota Cirebon, AKBP Yaya Satya Negara SH. Selamat datang di Talk Slow, Bapak. Selamat datang, selamat pagi, selamat jumpa ronde kedua awal 2021. Wow, ronde kedua awal 2021. Komentarin dulu, Pak, tentang roti cekikikan, roti yang katanya mengandung ganja di Thailand. Ya, roti cekikikan itu kalau kita masukkan ke dalam konotasinya unsur hukum, cekikikan itu cekikikan gimana, kan gitu ya. Kemudian mengandung unsur ganjanya bagaimana? Kayak gini. Kita lihat unsur daripada ganja sendiri sebetulnya tidak semua orang yang menggunakan ganja itu mesti orang itu happy. Enggak. Ada juga orang yang menggunakan ganja dia mungkin tertidur. Ada juga orang yang menggunakan ganja mungkin dia emosi. Ada juga orang yang menggunakan ganja mungkin juga bahagia. Seperti itu, kan gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya roti cekikikan seperti itu, ya mungkin kebetulan aja ada sesuatu yang lucu dengan namanya roti ada campurannya mungkin bahan ganja seperti itu. Sebetulnya ini permasalahannya perlu kita dalami ya. Apakah roti itu betul-betul mengandung unsur ganja di dalamnya atau hanya sebuah bahasa? Oh, kan gitu ya. Iya. Seperti mungkin di Bandung itu ada namanya Kopi Jenderal. Kopi Jenderal Pak Buas, mantan Kepala BNN RI. Itu ada pesanan, mau pesan apa Pak? Kopi ganja. Itu bukan ganja. Cuma kopi yang membuat rasanya tidak kalah seperti ganja, cuma nggak ngeplay gitu loh. Nah, sama dengan roti cekikikan. Jadi saya nggak bisa lebih mendalami apakah betul roti cekikikan itu mengandung unsur ganja. Kenapa? Karena ini membutuhkan satu pemeriksaan laboratorium narkotika. Betul. Dan ini belum ada hasil yang mengarah ke sana. Satu, kedua, ini juga bisa aja branding seperti bakso granat, ya kan? Bakso beledug gitu, seperti begitu. Dalamnya nggak mungkin granat beneran. Belum tentu modar orangnya ada granatnya kan gitu. Sama roti cekikikan ya mungkin hanya sebuah bahasa marketing ya untuk brandingnya itu lebih nge-booming. Dia mengatakan seperti itu. Ya Karena ini Pak, ini kan dari Thailand, terus juga diproduksi di Thailand dan kita tahu sejak 2017 Thailand termasuk negara di Asia Tenggara yang kemudian melegalkan ganja gitu dan akhirnya ada produk-produk turunan yang dalam tanda kutip dikelola oleh rumah sakit untuk membantu penyembuhan dari pasien-pasien di rumah sakit tersebut gitu Pak. Iya. Begini. Sebetulnya bukan Thailand melegalkan ganja. Ini satu kalimat yang harus diluruskan. Belanda melegalkan ganja? Enggak. Belanda tidak melegalkan ganja. PBB melegalkan ganja? Enggak. PBB tidak pernah melegalkan ganja. Kenapa? Memang PBB mengizinkan. Unsur daripada ganja itu boleh untuk membantu kesehatan. Tapi bukan berarti ganja itu boleh ditanam oleh semua orang. Enggak. Ditanam semua orang, dipakai enggak semua boleh. Orang. Bukan kayak gitu. Boleh. Belanda katanya. Belanda itu katanya legal dengan ganja. Enggak. Ada satu wilayah ditunjuk sama Belanda. Katakanlah mungkin satu RT lah atau apa. Yeah. Siapa yang menggunakan ganja adanya di lokasi itu. Keluar dari itu ditangkap. Pelanggaran narkotika. Satu. Kedua, orang yang boleh membeli ganja ini dibatasi umurnya. Enggak sembarang orang. Nah, yang ketiga, jatah orang itu dalam 1 minggu cuma
kalau nggak salah cuma dapat berapa ya, 1 gram kah atau 2 gram dalam seminggu. Jadi walaupun tagline-nya legal di sebuah negara, masih dengan syarat dan ketentuan berlaku. Di sananya tidak dikatakan seperti itu, tapi masuk ke kita informasinya diplesetkan. Nah, contoh PBB melegalkan, enggak, aslinya tidak seperti itu. Oh, jadi ini sudah terklarifikasi ya Pak ya? Jadi kebetulan dari Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI memang ikut rapat di PBB ketika itu. Jadi setelah di cross check semuanya tidak ada melegalkan ganja. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sekarang sama segelintir oknum, ya saya nggak mengatakan orangnya siapa, organisasi mana, segelintir oknum seolah-olah bahwa ganja ciptaan Allah untuk kehidupan manusia, kenapa harus dibasmi? Dan itu bermanfaat untuk kesehatan, itu bermanfaat untuk pengobatan, benar. Itu saya katakan benar, tapi harus melalui satu proses medis, satu proses penelitian yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Begitu. Jangan sampai nanti dampak mudaratnya itu justru bukan mengobati, tapi membuat orang adiksi. Jadi misalkan gini, kecanduan ya. Betul. Jadi ada orang yang sakit diobati. Memang sembuh penyakitnya, tapi dia tidak bisa berhenti dengan ganja itu. Nah, itu kan lebih parah. Iya enggak? Iya. Dan ingat, yang namanya narkotika, yang namanya ganja, yang namanya obat-obatan yang bisa membuat kita kecanduan, dia selalu meminta bertambah, selalu meminta dilipat gandakan, sampai tubuh kita tidak sanggup lagi menerima zat tersebut. Itulah yang disebut overdosis. Sehingga dia akan, apa ya istilahnya, akan keluar busa, akan mungkin terkapar, mungkin bahkan otaknya sudah nggak normal lagi, gitu. Itu pengaruh dari ganja seperti itu. Jadi tetap ya kuncinya adalah jauhi narkoba ya Pak. Jauhi narkoba. Dan ingat, ganja bawaannya ke kita, hawanya kita mau makan. Ganja itu lapar terus, mau makan. Habis makan apa? Ngantuk tidur, bangun tidur nyari lagi. Nah, itu bawaannya. Jadi makanya ada roti cekikikan ganja. Ya mungkin kalau memang di Thailand untuk pengobatan pasien ganja, karena orang yang kecanduan narkoba direhab, itu nggak boleh di stop mati. Dia harus dikurangi dosisnya sampai dia kembali ke normal. Kalau di stop mati, dia bisa pingsan. Karena memang di tubuhnya masih dalam tanda kutip membutuhkan zat tersebut, tapi harus dengan pengawasan dengan orang yang ahlinya. Ingatlah, jangan sembarangan ya Pak. Betul. Ingatlah, sesuatu yang dilakukan tanpa ahlinya, tunggulah kehancuran apapun bentuknya. Betul. Gitu. Saya setuju kalau yang itu. Oke, nah untuk di Cirebon sendiri Pak, kasus narkoba di tahun 2020 kemarin kayak gimana? Begini. Jadi memang era pandemi ini sangat luar biasa ya, di mana seluruh aparat baik dari BNN, dari kepolisian, dari pihak kejaksaan atau dari semua unsur elemen pengawas yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika, ini terjadi peningkatan. Ini juga masuk akal. Kenapa? Banyak aparat lebih fokus kepada apa? Pandemi. Pandemi corona, ya kan? Nah, pandemi corona melupakanlah pandeminya narkoba, kan gitu. Semua orang sibuk meriksa masker, tapi tidak ada upaya untuk pemeriksaan mungkin ke mobil diperiksa atau apa. Tes itu urin segala macam gitu ya. Nggak ada. Untuk sementara dikesampingkan. Kenapa? Kalau kita mau ke tes urin, syaratnya apa? Corona apa? Jaga jarak. Cuci tangan. Iya enggak? Pakai masker. Lah sekarang kalau misalkan kita mau tes urin, nempel di badan, ketemu kita. Yang memeriksa bentuknya apa? Kan nggak mungkin orang memeriksa di lapangan harus pakai APD lengkap. Ada nggak orang memeriksa Satpol PP pakai APD lengkap? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga ini menjadi peluang kepada oknum-oknum para pengedar, apakah itu narkotika, psikotropika, maupun bahan adiktif yang disalahgunakan. Itu menjadi peluang bagi mereka. Maka di tahun 2020 terjadi peningkatan. Kalau saya katakan peningkatannya itu dengan angka, mungkin saya harus membaca data ya. Tapi kalau saya katakan pakai persentase, mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan untuk tahun 2020. Gitu loh. Kenapa? Ini dibuktikan dengan adanya beberapa penangkapan. Ya kan? Sangat signifikan penangkapan itu. Ada yang sampai ganja itu dilas dengan saya nggak sebutkan perusahaan mobil mana karena sudah ramai di media ya.
Yang ditangkap di Tasik misalkan, ada yang dilas dengan chassis mobil, ada yang di ban mobil ditemukan dan lain sebagainya. Itu banyak seperti itu. Itu proses pengedarannya, penyelundupannya segala macam sudah sedemikian rupa sampai dilas ke dalam mobil. Dilas di salah satu chassis mobil. Waduh. Hebat kan? Tapi saya nggak sebutkan dari PO mana, ini untuk menjaga. Kan ini kan oknum. Oknum, betul. Oknum. Jadi ya kita satu rumah, masa semuanya mau disalahin? Kalau misalkan orang lain ada di rumah kita, masa yang punya rumah yang kena, kan gitu. Itu untuk peredarannya. Sementara untuk penyalahgunaannya untuk di Cirebon sendiri, ya memang kemarin kita yang masuk di dalam di dalam klinik Pratama yang terdatakan di kami itu ada sekitar hampir 50 orang yang melapor ke kami. Yang kita lakukan pengobatan, kan rehabilitasi itu ada rawat jalan, rawat inap, wajib lapor ya. Nah, kebetulan semuanya dalam kondisi rawat jalan, ya kan? Karena kami itu menerima untuk yang rawat jalan aja, karena kalau rawat inap itu harus kami kirim ke Lido Cisarua Bogor. Karena itu membutuhkan jatah waktu tertentu dengan satu prosedur yang harus dilewati, yaitu melalui assessment, gitu kan. Ini kalau kan di dalam rehabilitasi ada 2 macam, ada compulsory, ada voluntary. Kalau compulsory itu sesuatu yang bermasalah dengan hukum, supaya dia di peradilan nanti hakim tidak salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena rehabilitasi lebih bagus daripada di penjara. Jadi artinya hakim itu memutus jangan sampai pecandu narkoba itu di penjara. Kasihan, lapas udah penuh. Isinya orang-orang yang penyalahguna. Penyalahguna itu ingat, dia bukan pelaku, tapi korban daripada penyalahgunaan narkoba. Perlu diselamatkan karena dia orang sakit. Masa orang sakit di penjara? Kan gitu. Tapi dengan catatan. Dengan catatannya? 1, barang buktinya di bawah surat edaran Mahkamah Agung, yaitu di bawah 1 gram. Atau tidak ada barang bukti semua namun dia positif. Kan gitu kan? Yang kedua, orang-orang tersebut ini bukan sebagai pengedar. Tapi artinya tidak ada barang bukti, tidak ada kaitannya kemana-mana. Dia hanya sebagai konsumen aja. Orang ini adalah korban dari masa lalu. Mungkin pergaulan, mungkin ingin coba-coba, mungkin ingin dipuji sama teman, mungkin tidak mau dikeluarkan dari komunitas. Daripada gua diusir dari komunitas, mendingan aku ikut aja kan gitu kan, ditawarin. Nah inilah efek daripada ganja akan menjadi kebutuhan. Atau narkotika yang lain, bukan hanya ganja, atau narkotika yang lain. Itu sepertinya. Nah untuk kalangannya sendiri di Cirebon, kalau by data kalangan seperti apa yang dari data? Di Cirebon sendiri sih ya, kalau untuk penyalahguna sabu, ya mohon maaf di warga Cirebon, ya saya juga terima kasih karena narkotika yang sangat ditakuti sama kita ini kan sabu ya. Tapi Cirebon ini mungkin karena orangnya irit ya. Jadi dia nggak mau pakai sabu, kebanyakan pakai obat-obatan gitu kan. Zenit, Tramadol, Dumolid, Riklona, seperti itulah, sebangsa itulah ya. Jadi itulah yang dia gunakan. Itu juga kalau kelebihan dia akan berdampak kepada saraf motorik dia, akan mengganggu saraf pusat. Kenapa? Seperti lem Ibon, habis ngelem sampai kering, akhirnya jungkir di samping pasar, di samping pengkolan, dekat jembatan. Istilahnya apa ya, ngalehek gitu. Dia punya leher udah kelupas, udah gitu aja. Dia tidur di pinggir itu pun dalam posisi tersenyum gitu loh. Iya. Lem, Pak. Lem Ibon. Jadi lem yang dihisap itu termasuk kategori penyalahgunaan. Penyalahgunaan karena lem itu bukan untuk dihisap. Oh iya. Mana ada lem untuk dihisap? Lem itu untuk tergantung fungsinya lem. Ngelem kayu boleh, ngelem kertas boleh, ngelem piring boleh, ngelem besi boleh. Tapi dihisap jangan. Dihisap jangan. Karena efeknya memabukkan tadi. Memabukkan. Sabu yang dimakan apa? Emang sabu diminum? Kan enggak. Sabu apa? Dihisap. Nah, sama lem juga aromanya dihisap sampai kering itu lem itu dihisap sama dia. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang terjadi? Ya kan? Masuk di saraf otak kita, saraf otak yang bersangkutan. Sehingga dia apa? Jadi dia saya kepingin jadi presiden misalkan. Saya jadi raja. Jadi alam hayalnya dia. Makanya begitu habis ngelem, dia tertidur dengan badan kumuh menjijikan. Tapi dia sendiri merasa jadi raja, dia tidur, aduh mungkin jadi jagoan gitu kan. Padahal kalau kita lihat kan orang itu tidur di pinggir jalan. Seperti itu. Efek yang dirasakan oleh orang yang ngelem itu. Si pengguna tadi ya. Betul. Si pengguna tadi. Nah. Ya kalau kita manusia normal, waras gitu kan, ngapain kayak begituan. Tapi kan orang itu ya mau bagaimana. Nah kami dari BNN sangat berharap siapapun
Kalau menemukan makhluk-makhluk seperti itu ngulapes pinggir jalan, tolonglah dibawa, diambil, diamankan, mandikan. Kami pernah memandikan hal seperti itu. Dimandikan, habis begitu ya disabunin, pokoknya udah mandi. Nanti tunggu 1 jam dia sadar, kita tanya baik-baik. Jangan waktu nggak sadar kita tanya, ngaco. Gitu. Jadi tunggu sadar dulu baru diobrolin. Ya. Satu, kalau udah sadar begitu kita tanya, mana KTP-nya? Kalau nggak punya KTP, kamu dari mana? Nah, bila perlu kita selaku pemerintah menjaga orang ini ya untuk bagaimana nyampe ke rumah keluarganya. Nah, sehingga keluarganya akan tahu di mana ini. Keluarganya harus kita titip pesan, jangan dipukulin. Ini anak korban. Kita aja selaku penegak hukum dari BNN, dari kepolisian, nggak boleh memukuli orang yang korban narkotika karena dia bukan penjahat. Dia adalah korban salah gaul dari awalnya. Harus kita luruskan. Kalau korban salah gaul berarti dia orang sakit. Masa orang sakit mau digebukin? Enggak ya. Jadi memang itu yang harus masyarakat ketahui. Harus banget ya. Nah ini saya sangat berharap kaitan dengan di 2021 ini mengawali 2021 ke depan. Karena situasi dengan COVID ini yang terus berkelanjutan, semoga masyarakat ikut peduli. Ayo bawa ke BNN atau bawa ke kantor kelurahan setempat. Karena kami ingin menjadikan di 2021 ini Cirebon yang notabene 5 kecamatan, 22 kelurahan, kami ingin menjadikan Cirebon ini semuanya 22 kelurahan menjadi bersinar. Bersinar itu adalah bersih narkoba. Bersih narkoba. Jadi kalau memang sudah 22 kelurahan bersih narkoba, masyarakat gak usah takut. Wah, saya datang ke BNN diperas digebukin. Cukup datang ke kelurahan. Nanti kelurahan di situ ada satgasnya menghubungi kami. Dan ingat, orang yang direhab itu tidak ada yang diperas, tidak ada yang digebukin, tidak ada yang dianiaya, tidak ada yang diminta apa-apa. Kita hanya asesmen, kita tes urin, setelah itu kita arahkan tergantung hasil asesmen. Oke. Berarti targetnya adalah di 2021 semua. Harapan kami seperti itu. Semoga Bapak Wali Kota mendengar nih, atau semua stafnya nih. Saya kepingin sekali nih, bagaimana caranya mendukung program BNN ini. Kenapa? Karena, nah ini, ada satu program yang digulirkan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang baru, Bapak Irjen Polisi Dr. Petrus Reinhard Golose, yang tadi pagi sudah ngomong kita secara virtual juga. Yeah. Beliau ingin mengatakan untuk kaitan dengan narkoba. Dulu katakan apa? Stop narkoba. Yeah. Yang kedua, rehabilitasi lebih baik daripada di penjara. Yang ketiga, hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Sekarang beliau katakan, war on drug. Kita nyatakan perang terhadap narkoba. Kenapa? Jadi, orang-orang yang demand, orang-orang yang kecanduan narkoba, orang-orang yang berkebutuhan narkoba, itu kita berusaha untuk ditekan, diminimalisir, kita sembuhkan. Bagaimana caranya orang ini menjadi yang baik, gitu kan? Menjadi manusia yang berguna, berdaya guna, dan berhasil guna. Nah, bagaimana dengan bandar? Ini harus kita perangi. Bentuk perangnya adalah? Nah, bentuk perangnya, kalau memang ada, kita dapat, kita hukum seberat-beratnya. Satu. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 nih, tahun 2010, kita masukkan TPPU. Tindak Pidana Pencucian Uang. Kita cuci uang hasil kejahatannya. Sampai dikuras semiskin-miskinnya. Inilah yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada orang mau ditahan gara-gara mungkin kasus narkoba atau apa, jawabannya apa? Udah, nggak apa-apa, tahan aja. Dia siap pasang badan. Dia berpikir 2 hal. Yang pertama, saya ditahan kan nggak apa-apa. Anak istri saya masih makan. Iya kan? Yang kedua, saya juga siap pasang badan saya. Paling berapa tahun saya keluar menikmati. Tapi kalau TPPU ingat, tindak pidana pencucian uang. Semua harta kekayaan, harta benda, hasil daripada kejahatan narkoba itu akan disita untuk negara. Orang yang menikmati, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, disita semua. Hartanya semua kita sita, dinolkan. Ayo. Jadi menggunakan TPPU tadi? TPPU itu. Dan itu digunakan oleh KPK, digunakan oleh BNPT, semua kita gunakan. Dan itu akan dijalankan, Sudah dijalankan. Tapi syaratnya harus ada tindak pidana asli dulu. Nah, tindak pidana aslinya adalah seseorang yang ditangkap, mungkin dia sebagai bandar narkoba, mungkin dia punya data jaringan, dia itu sebagai pengedar narkoba. Nah, dari situlah kita akan melihat dari data rekeningnya, data transaksinya, di IT-nya, ITE-nya itu kan, ada data tapi bukan ITE pencemaran nama baik ya, bukan. Ini ITE kaitan dengan masalah data transaksi keuangan dan sebagainya. Nah, inilah yang akan kita lihat.
dari data itulah nanti yang akan kita proses, uang ini larinya kemana, di rekening itu kan kita kerjasama dengan perbankan. Ini dicairkan kepada rekening siapa, orang-orang ini akan kita panggil semua. Dan jadi apa? Diklarifikasi, kemudian diidentifikasi, kemudian baru dieksekusi ya. Ada satu hal yang menarik di luar daripada ini, bandar narkoba rata-rata istrinya lebih dari satu. Nggak heran, kenapa? Kalau seorang manusia normal, saya nggak mengatakan siapa, tapi kalau manusia yang ingin punya poligami lebih dari satu, betul-betul dia ingin mensejahterakan istri dan anaknya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tapi bandar narkoba bukan itu tujuannya. Dia mempunyai istri lebih dari satu, tidak mau dia, rata-rata yang pernah saya tangani jarang yang di atas 20 tahun. Contoh soal, saya pernah bertugas di Sulawesi ya, di Makassar. Saya menangkap salah satu bandar narkoba, istrinya 4. Yang paling sepuh 19, yang nomor 4 nih ya, 19, nomor 3 itu 17, nomor 2 itu 15, yang paling muda itu umurnya 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Nah pertanyaannya, kenapa mereka kok rakus dengan perempuan? Apakah mereka haus seks? Bukan. Apakah mereka ini ingin bahwa dikenal bahwa dia punya istri 4, lebih hebat? Bukan. Tapi ternyata istri yang 4 ini diberi wilayah peredaran narkoba. Anggaplah dia sebagai camat, misalkan camat narkoba. Istrinya membawahi misalkan 4 kelurahan atau 4 desa. Nah, satu wilayah A, B, C, D-nya ini dia harus memiliki wilayah sebaran. Jadi orang-orang yang ada di sini, kamu nanti belinya kepada si ini aja. Kamu juga beli ke sini aja. Jadi dia punya ranting di bawah. Jaringan gitu ya? Jaringan, sangat luar biasa. Nah, sekarang belum keluar, masih bermalam di sana. Di Hotel Prodeo. Nah, itu salah satu contoh. Itu untuk secara nasional. Sementara untuk spesifik di Cirebon sendiri, di 2021, target yang paling dekat banget apa Pak? Ya, kami di 2021 ini, yang pertama kaitan dengan pencegahan ya. Kita ingin menjadikan 22 kelurahan bersinar. Itu tadi udah saya sebutkan. Ya. Yang kedua? Ya. Yang kedua, kami juga ingin membuat agar masyarakat punya keberanian untuk melaporkan. Jangan dia mengedepankan rasa takut. Ya, kalau ada misalkan ada keluarganya yang keluarga, tetangga atau siapapun yang ada kecanduan narkoba, itu laporkan ke BNN. Rata-rata mereka takut karena takut karena 2 hal. Yang pertama takut dipukulin, Oke. ya, takut diperas, Oke. ya, takut mungkin dengan hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu ya dipukulin, diperas atau dibully dan lain sebagainya. Dan yang kedua? Yang kedua malu dengan tetangga. Jadi mereka menganggap bahwa anaknya yang menjadi penyalahguna narkoba ini sebagai aib takutnya. Sebagai aib. Sebetulnya salah itu. Karena kalau ada orang kecanduan narkoba tinggal di dalam rumah, tunggu aja. Semua barang itu akan MPP, menghilang pelan-pelan. Barang yang di rumah akan hilang satu demi satu. Kenapa? Untuk ditukar dengan kebutuhan barang itu. Oh, jadi si pecandu narkoba ini akan menjual apa saja yang ada di rumah untuk membeli kebutuhannya dia. Kalau sudah barang di rumah udah habis, apa yang dia lakukan? Barang tetangga. Kalau sudah barang rumah habis, barang tetangga habis, apa yang dilakukan? Ya terpaksa dia melakukan tindak kekerasan. Nodong lah. Atau mungkin dia dengan cara lain keluar lebih masif lagi. Jadi memang harus berani untuk melaporkan. Wajib. Bukan sunnah. Wajib. Sunnah malam Jumat ini wajib. Tiap malam. Gitu. Itu wajib tuh. Wajib. Yang kedua, bersinar, kemudian masyarakat wajib melaporkan jika melihat ada pecandu narkoba. Terus yang berikutnya? Yang berikutnya kita ingin menjadikan bahwa program di 2021 ini bersinergi terkait dengan wilayah-wilayah yang lain. Contoh gini. Terkait dengan wilayah yang lain itu misalkan ada wilayah kabupaten. Karena kebetulan BNK Cirebon ini menyambung ke Kabupaten Cirebon sampai ke batas Indramayu. Nah, kita berbatasan dengan BNNK Kuningan dan Majalengka. Ya. Nah, kaitan dengan ini ada sinergitas. Sinergitasnya bentuknya apa? Kita melakukan satu kerjasama, ya. Yang kedua juga kita melakukan bagaimana kita melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dari hasil pasca rehab orang-orang yang direhab itu, ya. Dengan cara bagaimana? Kita ingin membentuk IBM, intervensi berbasis masyarakat. Jadi orang-orang yang kecanduan narkoba, kita membuat agen-agen pemulihan yang ada di tempat itu. Bagaimana caranya supaya masyarakat juga sama-sama peduli ingin melakukan penyembuhan, sama-sama peduli ingin masyarakat punya keberanian untuk melaporkan.
terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi. Itu terkait dengan sinergitas lah antar wilayah gitu ya, antar wilayah. Nah, untuk yang tadi yang pengen lebih detail lagi, sebenarnya kan Bersinar itu adalah bersih narkoba, sebuah program supaya kampung-kampung di Cirebon itu benar-benar bersih dari narkoba. Betul. Jadi Bersinar ini memang kita mengalokasikan namanya kan desa bersinar atau kelurahan bersinar. Di dalam satu desa ada kelurahan itu kan aneka ragam. Ada tempat wisata, ada tempat kuliner, ada kampus, ada sekolah, ada keraton. Ini semua akan terbagi, keraton bersinar, kampus bersinar, sekolah bersinar, terus sampai kepada lembaga pemasyarakatan bersinar. Inilah melalui PKS yang tadi saya sebutkan, kita akan membangun untuk semuanya menjadi lokasi itu menjadi lokasi bersinar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Jadi Bersinar itu adalah benar-benar bersih narkoba. Bersih narkoba, nggak pakai kata benar. Nggak kata benar. Bersih narkoba, gitu aja. Bersih narkoba ya. Bersih narkoba. Kita akan memprogramkan sebetulnya yang akan dilakukan upaya pada 2021 ini. Kita memprogramkan hanya 10, tapi saya nggak mau 10. Saya bilang kenapa? Kota Cirebon cuma 22. Ini yang sudah ada baru 5. Ya, 5 bersinar, 5 kelurahan bersinar ya yang ada di kota. Larangan, Derajat, Harjamukti, Kasepuhan, satu lagi Kasenden. Ini ada 5. Ini sudah mendeklarasikan menjadi kelurahan bersinar. Berarti kalau 5 masih ada berapa? Masih ada 15 17. Lagi. 17. Ya. 17 ini padahal masuk dalam program itu cuma 10, tapi saya nggak mau. Masa yang 7-nya ketinggalan? Sekalian aja kita jadikan 17 lagi untuk nambah menjadi 22 kelurahan bersinar. Kenapa? Karena ada satu tujuan. Dengan Bapak Kepala BNN yang baru ini, beliau ingin mewujudkan 2021 mungkin pada tanggal 26 Juni nanti ada Hari Anti Narkotika Internasional. Beliau ingin membuat satu terobosan bahwa Indonesia bersinar. Nah, kalau Indonesia bersinar berarti seluruh Indonesia berapa ribu kelurahan, desa. Dan itu dimulai dari wilayah-wilayah tadi. Dimulai per BNNK. BNNK itulah yang akan melaporkan ke BNNP secara hierarki gitu kan. Nanti dari BNN akan melaporkan ke BNN pusat. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Ini sangat luar biasa. Dan banyak terobosan-terobosan terkait dengan itu. Apalagi kita ada satu gebrakan yaitu dengan melalui media sosial, di mana di antara kita ini dan seluruh masyarakat agen pemulihan atau binaan-binaan daripada BNN, silahkan nanti untuk membuat mungkin sesuatu kegiatan TikTok, bagaimana intinya kita untuk melepaskan diri terhadap masalah narkoba. Jadi TikTok bukan main-main, tapi ada maknanya. Ada pesan yang positif. Ada pesan yang positif. Mangga, kalau memang belum paham silahkan nanti ke BNN kita olah. Itu diperlombakan se-Indonesia. Dan itu menjadi 2 juara-juara masing-masing sampai ke level juara nasional. Dan kita berikan sebuah sertifikat penghargaan dan sebagainya gitu loh. Ada uangnya, Pak? Insya Allah. Kalau uang itu masih ada lah. Masih ada. Ya. Kan biasanya ada lomba tuh ada sertifikat. Pasti ada. Pasti. Ada TikTok ya, ada mengisi Instagram berapa followernya, ada mungkin Twitter, ada Facebooknya, ya, ada mungkin YouTube, ada snack video kan gitu kan ada sekarang snack video tuh, gambar-gambar kayak begitu, atau mungkin ada medsos-medsos yang lain yang banyak digandrungi secara umum. Nah inilah yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini kegiatan kita akan lebih masif. Kenapa? Masyarakat ini membutuhkan hiburan di era pandemi. Karena mereka ini ada di rumah mayoritas. Karena sekolah diistirahatkan, semua diistirahatkan. Nah, daripada nganggur, larinya ke hal yang negatif, ya kita melakukan upaya terobosan. Dengan berkolaborasi dengan sosial media tadi untuk mempromosikan hal-hal baik tadi. Betul. Sosmed itulah kata kuncinya di era pandemi ini. Ini baru pandemi corona ya. Nah, kita menghadapi pandemi narkoba, tapi ternyata narkoba ini nggak pandemi. Ternyata lebih masif dia. Kan luar biasa ya kan. Akhirnya apa? Dampak dari pandemi corona, pandemik dompet akhirnya terakhirnya kan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa keluar. Nah, supaya tidak kena pandemik dompet, ya gimana caranya? Ya kan? Kita melakukan upaya dengan lewat sosial media tadi, nah sehingga bisa terpenuhi semuanya. Insya Allah kita akan akomodir. Oke, nah untuk yang terkait dengan bekerja sama dengan pemerintahan, terkait dengan ASN segala macam yang akan bersih narkoba juga. Surat edaran Menpan nomor 50 tahun 2017. Itu ada 4 hal ya. Yang pertama ya, untuk seluruh ASN itu sebetulnya saya masuk di Cirebon ini bulan Juli 2019. Ya, berarti 2021 ya. Udah tua juga ya, 1 tahun lebih lah gitu ya. Nah, artinya
Masuk di sini ada 4 hal diperintahkan oleh Menpan. Yang pertama ASN, pegawai negeri, TNI, Polri itu wajib untuk pernah mengikuti sosialisasi tentang bahaya narkoba. bentuknya adalah sertifikat atau kayak gimana? Untuk pembuktiannya. Sosialisasi itu nggak mesti berbentuk sertifikasi. Kenapa? Kalau sertifikasi itu kan ada parameternya. Oke. Ya, ada ukurannya. Itu bentuknya kalau seminar atau apa pasti ada sertifikat. Tapi kalau sosialisasi biasa ya paling kita masukkan ke dalam data, dia juga masukkan kepada laporan kepada masing-masing atasannya. Jadi yang pertama udah ikut sosialisasi. Sosialisasi kan. Yang kedua wajib melaksanakan tes urin. Jadi seluruh ASN yang ada di kota Cirebon ini yang jumlahnya hampir 6.000 ya, dari tahun 2019 sampai 2020, alhamdulillah belum pernah satupun juga. Belum pernah. Belum pernah. Kecuali, nah ini ada pengecualian, kecuali 7 orang dari Kesbangpol. Itu dengan dana swadayanya Kesbangpol. Ini sebenarnya tanggung jawabnya Bapak Wali Kota. Tapi saya sudah lapor ke Bapak Wali Kota lebih daripada 1 kali. Kalau saya sebutkan jumlahnya banyak ya, saya mungkin dengan bantuan pilar ini ya semoga bisa tergugah di awal 2021 ini menyempatkan diri untuk ASN-nya. Terus terang aja, ASN ini ada yang menjadi target saya. Cuma saya sangat menghargai Bapak Wali Kota. Saya sangat kenal dengan Pak Wali Kota Cirebon, jadi saya sangat menghargai. Ya semoga ini pesan ini nyampe. Ada beberapa ASN yang banyak menggunakan narkoba. Tapi ya saya berharap bisa digulirkan dulu untuk pelaksanaan tes urinnya gitu loh. Jadi targetnya adalah ASN di Kota Cirebon tes urin. Harus tes urin. Harus tes itu urin. Surat edaran Menpan itu 2017. Sekarang 2021. Cirebon ini belum pernah melaksanakan tes urin serempak. Kira-kira kenapa Pak penyebabnya? Nah, kenapa saya sudah berusaha mengajukan surat permohonan ya di 2019, 2020. Ya, tapi mungkin di 2020 kena pandemi. Sehingga anggaran itu ada penghematan. Dan harapannya bisa terwujud di 2020. Nah, di 2021 ini harapan saya agar ASN di Kota Cirebon ini sebagai bukti kepada Bapak Presiden keseriusan pemerintah di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu merealisasikan apa yang dikatakan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, salah satunya untuk tes urin bisa digulirkan. Ya nggak usah sekaligus serempak, bertahap aja. Sekarang dinas mana dulu? Kan gitu ya, SKPD mana dulu? Ayo kita tes urin. Terus kalau misalkan Pak ini ada kegiatan luar, gampang. Yang kegiatan luar namanya kan ada semua. Nanti datang ke kantor BNN khusus. Kalau tidak mau datang juga saya bawa ke Lido, nanti di tes urinnya di Lido di sana. Gitu. Itu yang kedua tentang tes urin. Kegiatan tes urin. Ketiga? Yang ketiga, kita harus membuat satgas. Satgas. Tim terpadu. Nah, kebetulan Wali Kota sudah mengeluarkan SK tim terpadu. Kebetulan ketua tim terpadunya langsung Pak Wali Kota. Wakil ketua satunya Sekda, wakil ketua 2 saya selaku pelaksana hariannya. Nah, sampai sekarang ini karena situasi pandemi jadi kita nggak boleh berkumpul atau apa, satgas kita masih belum terbentuk. Harapan kami ya mungkin karena Pak ketuanya langsung Pak Sekda, Pak Wali Kota, ya mungkin ada satu ruangan nanti yang sebagai ruang satgas posko atau satgas anti narkoba atau satgas P4GN atau satgas bersinar lah. Dengan kata lain kalau memang sudah dikatakan bahwa Kota Cirebon itu kota wisata, kota santri, kota bersinar gitu kan, membuat aja satgas bersinar Kota Cirebon. Yang nanti tugasnya adalah untuk yang tadi, yang pertama untuk perpanjangan tangan terkait dengan masalah sosialisasi P4GN atau bahaya narkoba. Yang kedua untuk mengadministrasikan tentang pelaksanaan tes urin yang tadi, gitu dengan satgas itu. Kemudian di situ juga ada operasional gabungan, karena akan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait yang lain, ya bea cukai, karena bea cukai kan langsung dengan keluar masuk barang, pelabuhan, bandara, kita akan bersatu semua. Seperti itu. Itu yang ketiga satgas. Yang keempat payung hukum. Apa itu payung hukum? Aturan. Nah, di Cirebon ini baru 2. Yang pertama surat edaran Wali Kota, yang kedua pembentukan tim terpadu. Nah, kami ini membutuhkan ada satu peraturan Wali Kota terkait dengan pelaksanaan P4GN, implementasi daripada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang P4GN. P4GN itu singkatannya adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika. Itu P4GN. Gitu. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Jadi 4 ini diperintahkan oleh
Menteri PAN, surat edaran nomor 5 tahun 2017. Silahkan di Google dibuka. Isinya itu. Tapi alhamdulillah di Cirebon ini sosialisasi udah. Walaupun, dan saya juga terima kasih nih, Bapak Wali Kota sudah berkenan untuk menandatangani MOU dengan BNK Cirebon di bulan Oktober kemarin, walaupun saya tanda tanganinya di bulan Desember akhir, nggak ada masalah. Yang penting kita terjalin sinergitas kerjasama yang baik. Ya. Tapi saya sangat berharap adanya implementasi, ya, implementasi supaya MOU ini bukan hanya sebuah lembaran kertas saja, bukan hanya sebuah otentikasi saja, tapi harus ada bukti nyata di lapangan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua, kebetulan BNN ini kan memiliki program ini tidak berdiri sendiri. Ya, kami berharap semoga kalau di kabupaten lain, Pemda lain, kota maupun kabupaten, ya alhamdulillah ada bantuan hibah lah dari pemerintah, bukan untuk BNN, hibah untuk masyarakat dalam bentuk kegiatan. Yang melaksanakan siapa? Koordinatornya BNN, yang terlibat dari SKPD masing-masing juga ikut. Kita masukkan. Bentuk kerjasamanya ya Pak ya. Betul. Dari tindak lanjut dari MOU tadi. Betul. Ya kan? MOU itu kan kesepahaman. Nanti ditindaklanjuti dengan SKPD dengan bentuknya PKS, perjanjian kerjasama. Karena kalau MOU itu kan global untuk satu pimpinan tertinggi, stakeholder tertinggi di Cirebon, baru dijabarkan oleh stafnya. Misalkan saya dengan Dinas Perhubungan. Apa PKS-nya? Mungkin kita memeriksa supir di terminal. Satpol PP, apa yang akan kita lakukan? Mungkin kita memeriksa kos-kosan, tempat-tempat hiburan atau apa. Jadi semua terlibat. Jadi semua terlibat karena memang nanti akan ada SKPD yang akan menangani ini. Betul. Dan kemudian bekerja sama dengan BNN. Dinas Pendidikan misalkan, oke nanti ke siswa-siswa. Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tes urin kepada beberapa anak atau selektif prioritas bagi ada siswa nih yang datang ke sekolah tuh matanya agak nggak bagus gitu kan, jalannya sempoyongan, udah panggil BNN, kita akan tes urin di sana. Seperti itu. Jadi detailnya seperti itu ya. Detailnya seperti itu. Hal-hal yang bisa diketahui oleh kaum awam tentang pengguna narkoba, ciri-ciri yang kayak kasat mata gitu Pak. Ketahuan nih ini pengguna narkoba gitu, kemudian perlu melapor segala macam. Tapi sebetulnya ciri-ciri daripada pengguna narkoba ini banyak ya. Jumlahnya sekitar 53 atau 55 ya ciri ya. Tapi kalau yang paling mudah aja ya, yang paling mudah orang-orang yang banyak menggunakan narkoba itu salah satu sifatnya dia malas. Pemalas. Kenapa? Karena otaknya nggak ada di situ pemikirannya. Salah satu sifatnya pemalas. Kenapa pemalas? Karena habis pakai dia mau berpikir yang lain. Di otaknya kan dia berada di alam hayal. Hayalan tingkat tinggi. Walaupun dia ngomong di depan orang, sebetulnya badannya aja yang ada di situ, otaknya itu lagi nggak tahu di mana gitu kan. Ya, Pak. Tapi juga ada bawaan kepada salah satu zat narkoba. Justru rajin banget. Sabu misalkan ya. Sabu itu kan tadi saya bilang narkoba itu tergantung daripada kondisi tubuh kita. Kalau misalkan saya ini mau ceramah ya, maaf tapi bukan saya narkoba ya. Saya mau ceramah nih di depan, masa gitu kan. Saya harus semangat, saya harus pakai narkoba. Itu menggebu-gebu. Tapi perhatikan analisa dari kata-katanya. Ya, kalau orang yang pakai narkoba, bahasanya selalu berulang. Bahasanya selalu berulang. Kenapa? Karena yang bisa ketangkap di kepalanya itu tidak banyak. Ayo kita lakukan upaya begini. Ayo kita lakukan. Nanti sekian alinea keluar, kembali lagi ke awal itu. Itu aja terus diulang. Itu yang terjadi. Nah, dan itu sudah saya analisa sendiri waktu saya penugasan ada di Sulawesi ya, dan saya perhatikan orang-orang itu dari segi kemalasan dan kemampuan otak berpikir. Yang ketiga, ciri-ciri fisik ya biasanya mata ini agak masuk ke dalam ya, apa namanya kalau masuk ke dalam, menjorok ke dalam, mata kayak mau keluar. Tapi ini masuk ke dalam, mata kayak mau keluar, tapi ini seperti ada garis hitam. Hampir sama dengan orang yang kurang tidur. Jangan sampai salah paham. Tiap malam dia zikir, narkoba bukan. Iya. Kita bisa ketahuan orangnya gitu kan. Terus pipi kita masuk nih, kempot. Jadi sepertinya kulit kita tuh kering. Ya, kering masuk ke dalam, pipi kita ini masuk kempot, seperti nggak ada daging. Kenapa? Bagian dalamnya itu kan udah kering. Ya kan? Nah, yang keempat, barang siapa yang sering menggunakan narkoba lewat mulut, yang pertama diserang adalah gusi.
Ya, gusi, bukan busi. Gusi ya. Gusi. Motor dong pakai gusi. Bisa jalan ya kalau motor. Ya. Jadi gusi itu bengkak. Iya. Kalau gusi bengkak, gigi posisinya gimana? Ini dong lepas, Pak. Bukan lepas. Dia pasti goyang. Goyang iya maksudnya. Sehingga gigi itu akan nggak jelas. Ada yang masuk ke dalam, ada yang masuk keluar, ada yang saling bertabrakan. Ibaratnya pagar. Dudukan pagar itu nggak kuat, maka pagar itu akan doyong kemana-mana. Apalagi kalau dia makan kacang. Waduh, wah itu begitu gusinya nanti pada saat sudah kempes dari kering, gigi itu nggak akan robah di posisi pada saat terjadi kerusakan itu. Ada yang keluar, ada yang nonjol, ada yang. Kalau saya gigi ini karena di sini ompong 2, jadi ini masuk, jadi bukan karena itu. Jangan salah. Ya. Wah, bapak itu giginya saya ompong di ujung. Ya, jadi gigi saya merapat ke tengah gitu. Itu bukan karena narkoba gitu. Jadi itu beberapa ciri lah ya, beberapa ciri walaupun memang perlu diteliti lebih lanjut dengan tes segala macam ya. Ini makanya untuk melihat orang yang yang menggunakan narkoba, makanya kita nggak bisa memvonis langsung. Iya, betul. Itu hanya tanda fisik sementara saja. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Nah, ini hal-hal seperti ini satu-satunya cara. Udahlah, bujuk keluarganya, bujuk orang tuanya, ayo bawa ke BNN. Kalau nggak mau ke BNN, bawa ke puskesmas. Karena puskesmas juga mendapat tugas untuk bagaimana caranya melakukan pemeriksaan terhadap orang yang sakit itu gitu loh. Oke. Dan untuk tindak lanjut dari pemeriksaan kemudian dinyatakan orang itu dia menggunakan narkoba. Berikutnya adalah langkah berikutnya adalah tadi rehabilitasi atau ada keputusan yang lain. Nah, jadi setelah orang menggunakan narkoba seperti itu, nanti kan ada asesmen ya. Asesmen medis ini ada 2, yaitu ada asesmen medis dengan asesmen hukum. Asesmen medis ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemakaian, tingkat kecanduan penggunaan daripada orang yang menggunakan narkoba itu. Oke. Kalau dia hanya coba-coba, ya nggak usah ditahan lah, nggak usah direhab lah, cukup rawat jalan aja di bawah satu pengawasan. Nah, atau mungkin dia hanya terjebak dalam satu masalah, makanya jangan dihukum. Orang terjebak dalam satu masalah, baru kali itu juga dia nggak tahu apa-apa, langsung dihukum. Itu cukup wajib lapor aja. Setiap seminggu kita lakukan tes urin selama berapa? 3 atau 4 kali. Kalau ternyata dia negatif, ya sudah. Kita jangan mendolimi orang. Anak itu tidak bersalah, dia korban. Nah, makanya banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam satu permasalahan, diajak teman-temannya, baru aja dia mau nyoba, sekali aja disuruh nyoba, dia aja nggak kecanduan kok, ditangkap, ditahan, langsung dipenjarakan. Itu perbuatan yang sangat keliru. Kenapa? Orang itu akan menjadi kecanduan nanti. Kenapa? Dia frustasi. Karena baru gitu ya. Baru nyoba kok saya ditahan, dianggap disamakan dengan orang-orang yang kecanduan. Karena frustasi, ya sudahlah. Tahu sendiri kalau orang frustasi, ya mendingan sekalian aja, sekalian basah. Nah, kalau sudah sekalian begitu, repot. Akhirnya apa? Ya harus direhab. Kenapa? Rehab itu gratis atau bayar? Nah, kalau rehab aslinya ya BNN tidak pernah meminta bayaran kapanpun juga, karena pusat rehab adanya di Lido Bogor. Jadi kalau ada orang-orang yang direhab membayar, itu di luar daripada tanggungan BNN. Tanyanya kepada orang itu, lewat BNN enggak, cuma itu kalimatnya. Kalau dia mengatakan bahwa, oh saya rehab bayar, kamu lewat siapa? Oh saya Pak bawa sendiri rehab. Ya tanya diri sendiri. Karena itu kan lewat sendiri, berarti tanggung jawab sendiri. Kan nggak mungkin saya harus menjamin warga negara yang ada Cirebon, kota, kabupaten, sampai Indramayu. Siapa yang direhab yang sudah bayar saya ganti. Ya nggak ada lah. Nggak bisa. Tapi kalau dari awal prosesnya dari BNN itu BNN tidak bayar. Gratis. Gratis. Rehab. Seperti itu. Untuk rehab gratis. Kenapa suka dikatakan, dikumandangkan? Berulang kali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Pak, rehab bayar. Dari mana? Itu suara bandar. Kenapa? Bandar itu, jangan kamu bawa ke BNN. Kamu nggak akan direhab. Rehab itu tidak akan menyembuhkan. Kamu akan disuruh bayar. Kamu akan diperas. Kamu akan digebukin. Banyak sekali hal-hal yang negatif. Jawabannya cuma satu. Kalau orang yang direhab sembuh, seperti saya pasar, saya pedagang, saya menjual. Kalau konsumen pembeli saya sudah tidak ada, saya bangkrut dong. Logikanya di situ. Sama, saya nggak mau kehilangan konsumen. Lu sembuh, siapa yang mau beli barang gue? Kan begitu. Ya mendingan, ya sudah, kamu beli di saya aja. Nanti kamu cari yang lain, kamu jual lagi sama yang lain. Jadi kayak multi level, beranting gitu. Nah, kita ingin putus dengan jaringan ini. Gimana caranya? Makanya orang-orang yang direhab, saya kumandangkan lewat Pilar Radio ini, semoga orang-orang pada tahu. Kalau ada orang yang kecanduan narkoba atau apa, udah bawa ke BNN. Udah jangan panjang pikir, bawa ke BNN. Pak, saya nggak punya ini. Ada lurah setempat, ada RT RW setempat, bawa. Nanti dibantu sama pihak. Bawakan ke BNN.
Tapi ingat, harus orang tuanya atau orang yang punya tanggung jawab dengan anak itu. Ada kejadian soalnya. Ada tetangga yang bawa anak yang kecanduan narkoba. Orang tuanya komplain. Gara-gara nggak tahu orang tuanya? Nggak tahu. Karena tetangganya kesel. Dibawa. Komplain, BNN disalahin. Jadi makanya BNN nggak akan berani kalau tidak ada yang bertanggung jawab. Kita akan periksa kakaknya, kartu keluarga, bukan kakak. Bukan kakak. Kan ada kakak ketemu gede kan gitu. Bukan. Nah, jadi ada sesuatu, kartu keluarganya, KTP-nya, domisili di situ bagaimana, data pergaulan itu dari orang tua kita assessment dulu. Inilah yang akan memutus jaringan. Harapan kami Cirebon ini, masyarakat punya keberanian untuk melaporkan ke BNN bagi orang kecanduan. Masyarakat punya keberanian untuk melaporkan ke BNN tentang adanya peredaran narkoba. Jangan cuma membuli aja. Jangan cuma begini, Pak, itu kemarin tuh ada petugas Pak nerima ampau. Tahu nggak ampau? Ampau itu? Ampau itu ya titipan lembaran yang tidak kelihatan lah gitu ya. Ya, ada Pak. Di mana? Di Terminal Harjamukti di mana? Jangan kita membuli orang. Jangan kita asal ngomong. Buktikan, gitu ya. Kenapa? Kita punya tanggung jawab. Katanya kita ingin aparat kita bersih. Ayo, sama-sama. Karena untuk membersihkan itu nggak bisa tanggung jawab BNN, nggak bisa tanggung jawab komandannya semua. Tanggung jawab kita semua. Mau nggak kita melihat aparat itu oknumnya hilang? Ya, mau nggak mereka kembali kepada tugas pokok dan fungsinya? Mau nggak dia menjadi seorang petugas aparat yang profesional, ya, modern dan terpercaya, promoter, itu bahasanya kepolisian. Seperti itu. Inilah yang harus kita buktikan dengan keberanian kita bersama. Yang sakit ayo bawa untuk direhab, ya. Ada pengedar bawa kita untuk hentikan, jangan ada lagi pengedaran di situ. Karena pengedar itu jahat banget. Kenapa? Jahatnya? Dia tidak pernah menggunakan narkoba, tapi dia menjual, merusak kepada orang. Dia hanya mengambil keuntungan berlipat ganda. Nah, dan dia menghentikan orang-orang yang akan direhab itu. Dia ditakut-takutin, orang tuanya siapa? Kamu nanti di sana dicekek, kamu sana digantung, dibunuh, macam-macam, ya kan? Padahal kita ini berusaha mengobati, karena kita tahu orang yang kecanduan narkoba dia orang sakit. Orang sakit itu harus diapa? Diobati. Diobati lah. Ada nggak orang sakit harus dibunuh? Itu pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Gitu. Nah, untuk tadi masyarakat yang ingin melaporkan segala macam bisa langsung datang ke kantor BNN. Bisa. Dan kantor BNN Kota Cirebon itu ada di Jalan Sudarsono, Graha Citra Sudarsono nomor 3. Ya, ada perumahan komplek Graha Citra, tepatnya Jalan Sudarsono, di depannya itu ada Orari, itu ada pintu masuk, ada SMKRI. Kalau lebih mudah cari Urban Chicken. Urban Chicken, di situ di sebelahnya ada pintu masuk. Kalau lebih mudah lagi cari Kamar Mayat Rumah Sakit Gunung Jati. Bersebelahan kita dengan kantornya. Udah, kalau tidak tahu kamar mayat juga sudah tanya lagi sama siapa, saya bingung. Kan gitu, ya. Jadi itu ya, silahkan datang dan BNN beroperasi setiap hari apa, Pak? Setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu itu ada satpam saya. Tapi kalau Sabtu Minggu ternyata ada orang yang melapor ke sana, nanti satpam akan mengebel atau memanggil kepada petugas yang kaitannya apa orang ini, seperti itu. Oke. Jadi apakah Pak ini ada pengedaran nih? Udah, berantas saya 1x24 jam. Dia tidak mengenal hari Senin, hari Sabtu Minggu. Dia hari libur pun dia tetap jalan. Oke. Nomor telepon Pak mungkin yang bisa dihubungi nomor masyarakat? Telepon, kalau nomor telepon saya sendiri sebetulnya 0812 4347 1988. Nah, kalau call centernya BNN, kita bergabung dengan call center 112. 112 punya wali kota. Bilang aja di situ, Pak, saya mau bicara dengan BNN. Nanti langsung diarahkan ke BNN. Itu paling gampang. Itu gitu. Jadi untuk masyarakat sebetulnya sudah sangat dipermudah untuk sangat melakukan proses pelaporan segala macam. Betul. Dan pasti BNN Kota Cirebon akan membantu. Nah, kalau mau lebih mudah lagi, Pak, teleponnya salah ini tuh. Udahlah sekarang, buka Google. Kantor BNN Kota Cirebon. Google itu udah lengkap. Ada Maps-nya, ada Waze-nya, pokoknya ada petanya. Udah. Kalau orang sekarang nggak bisa TikTok, bisa Facebook, bisa Twitter, bisa sosmed yang lain, ngebuka Google alamat BNN Kota Cirebon aja, nggak dapat. Itu bukan tidak dapat, nggak niat. Oke, jadi intinya niat dari orang niat tersebut. Dulu. Niat dari orang tersebut untuk berani bersama memerangi narkoba. Iya. Memerangi narkoba. Oke. Terima kasih Pak Yaya atas waktunya ngobrol-ngobrol dengan informasi yang sangat detail sekali. Semoga masyarakat juga bisa membantu tadi ya. Karena peran serta masyarakat untuk
untuk membantu memberantas narkoba itu juga menjadi hal yang penting ya Pak ya? Ya, saya juga mungkin sangat berharap karena ini BNN, keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota Cirebon ini karena kita membantu sepenuhnya bagaimana caranya kita menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau peredaran narkoba dan sekaligus menyampaikan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk warga Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon sampai Indramayu. Yang kedua, kami juga sangat berharap memohon dukungan partisipasi daripada pemimpin daerah, Bapak Wali Kota, Bupati Cirebon, Bupati Indramayu terpilih nanti untuk bagaimana caranya kita ke depan. Ayo secara bersama-sama ya menyisihkan sedikitlah menggulirkan kaitan dengan program P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar Cirebon bisa terwujud menjadi kota Cirebon, kota santri, kota wisata, kota Cirebon bersinar, bersih narkoba. Kita wujudkan war on drug untuk Cirebon. Cirebon hidup 100%, sadar, sehat, produktif dan bahagia. Wah, bahagia. Ya itu obrolan Pak Mandika di Talk Slow, kita Talk Tapi Slow untuk hari ini Sobat Pilar. Yang pasti jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk Slow, kita talk tapi slow.